Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syafrizal selaku dosen pengampu eh, mata kuliah Eksplorasi Inji dan Evaluasi Sumber Daya. Berikut saya akan menyampaikan tugas saya yang berkaitan dengan pemboran eksplorasi reserve circulation drilling. Nah, apa itu reserve circulation drilling? Ini adalah merupakan metode pengeboran dengan sistem sirkulasi balik. RC drilling atau reserve circulation drilling, biasa disingkat RC drilling, biasanya menggunakan eh, pipa ganda yang memungkinkan udara bertekanan mengalir ke bawah melalui ruang anulus di antara pipa luar dan dalam, sehingga mendorong hasil cutting ke permukaan melalui bagian pipa dalam. Sistem ini menghindari kontaminasi dari dinding lubang bor dan memberikan data yang nantinya dapat dilakukan uji geokimia yang lebih representatif, eh, kurang dari kontaminasi. Nah, bisa dilihat untuk sistem pemboran reserve circulation drilling itu seperti apa. Biasanya nantinya akan ada kompresor di dekat dari mesin pemboran itu sendiri. Bisa dilihat pada figur bagian kiri sebelah atas. Setelahnya, di bawahnya ada juga bentuk penampang dari pemboran itu sendiri, di mana di ujung bit atau mata pemboran, tungsten steel drill bit, di situ akan mengalir udara yang dipompa melalui kompresor dari atas melalui sistem anulus yang ada di sisi luar, sehingga tekanan udara nanti akan mendorong bagian dari cutting pemboran itu untuk naik ke atas. Bisa dilihat arah panah warna putih, di mana warna putih dari atas merupakan arah aliran udara dan juga warna putih yang bawah melalui pipa tengah yang panah besar itu merupakan eh, aliran cutting yang naik ke atas. Bisa kita geser ke gambar sebelah kanan, di mana penampang pemboran kita bisa lihat dalam skup yang lebih besar, nantinya cutting yang akan diambil dari bawah nanti akan bergerak ke atas melalui top drive. Nanti selanjutnya akan masuk ke siklon sampler. Di situ beberapa cutting akan terkumpul yang nantinya dapat kita analisis dari cutting pemborannya itu sendiri. Nah, ini merupakan gambaran lebih detail berkaitan dengan RCD itu sendiri. Yang pertama, yang biasanya ada, yang sebelumnya sempat dibahas Pak Syaf, ciri-ciri pemberan LCD itu apa sih? Nah, ciri-ciri yang utama adanya cyclone sama splitter. Di setiap pemberan LCD nanti akan ada cyclone dan splitter. Apa itu cyclone dan splitter? Nah, cyclone itu sendiri bisa dilihat pada bagian gambar sebelah kiri, gambar yang lebih detailnya. Cyclone nantinya akan mengumpulkan material yang berasal dari cutting yang terdorong dari pemboran yang ada di bawah. Selanjutnya, splitter nanti akan membagi beberapa sampel eh, sesuai dengan sampel size atau adjustment yang akan dilakukan di pengaturannya itu sendiri. Sehingga nanti ketika keluar, beberapa sampel sudah terbagi seperti itu. Nah, reserve circulation drilling ini adalah metode pengeboran dengan tadi pipa dual, yang satunya adalah mengalirkan udara dan yang satunya nanti adalah pipa dalamnya yang akan mengalirkan cutting ke atas. Nah, ini contoh yang gambar di atas merupakan eh, drilling rig dengan sistem truk mounted atau yang dibawa oleh truk. Selanjutnya, ini merupakan ilustrasi dari LCD itu bekerja dan bagaimana sih gambarannya kita bisa lihat. Jadi dalam kegiatan pemberan LCD nantinya akan disiapkan eh, kompresor yang nantinya akan menginjeksi udara bertekanan tinggi ke bawah. Jadi lihat, warna hijau merupakan aliran udara dengan tekanan yang akan masuk melalui eh, pipa pemboran, melalui pipa anulus luar, di mana udara bertekanan ini akan menginjeksi, menggerakkan perkusi dari pemboran. Sistemnya adalah rotation perkusi, perkusi rotasi. Dia adalah tumbuk dan putar. Ketika pemboran melakukan bekerja, nantinya cutting akan masuk melalui pipa bagian dalam. Nah, sistem ini menghindari kontaminasi karena
apa yang di drilling itu nanti akan langsung naik ke atas. Seperti itu. Jadi kontaminasi terhadap dinding kanan kirinya akan sangat minim. Setelah cutting naik, nanti akan masuk ke dalam yang namanya cyclone. Di situ nanti akan terkumpul material itu sendiri. Kemudian material yang terkumpul di cyclone dapat langsung diambil ataupun melalui dulu splitter langsung dibagi seperti itu. Ketika sudah pemboran sudah selesai dengan interval tertentu, nanti pemboran dapat ditarik ke atas seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh salah satu produk Korok COP RC45. Nah, ini merupakan penampang dari pemboran itu sendiri. Bagian bawah dapat dilihat dia terdiri dari ada pipa dalam dan juga pipa luarnya. Nah, pengaturan katupnya bisa dilihat juga di pada bagian gambar sebelah kanan. Jadi nanti di situ ada bitnya untuk memahat dan juga ada beberapa pegas dan juga sistem yang nanti akan mengatur udara bertekanan tadi untuk menghasilkan energi untuk melakukan pemboran dan juga feedback ya, yaitu berupa cutting material yang akan nanti naik ke permukaan. Nah, tentunya seperti ini yang menjadi ujung mata pemboran dari sistem uh, reserve circulation drilling. Nah, ketika dia dibuka dari bitnya, itu nanti ada beberapa tube dan juga pegas yang nanti menjadi sistem pengaturan untuk, nah itu beberapa sistem pegas dan juga sistem mekanis yang nanti akan mengatur udara, menghasilkan energi untuk melakukan pemboran, dan juga akan menghasilkan feedback yaitu berupa cutting material yang nanti akan naik melalui eh, pipa bagian dalam seperti itu. Nah, ini sistem mekanis yang bekerja nantinya dari energi yang dihasilkan dari kompresor akan menghasilkan energi eh, mekanik pergerakan si bit itu sendiri dan sehingga menghasilkan energi untuk melakukan pemboran. Nah, ini salah satu contoh setting dengan tipikal pemboran crawler di mana nanti akan ditegakkan untuk tiang rignya, kemudian dilakukan pemboran. Baik yang bentuknya truk, yang mounted by truck, ataupun yang crawler seperti ini, ciri utama yang kita bisa lihat adalah adanya cyclone, yaitu material pemboran, cutting pemboran nanti akan masuk melalui cyclone, tertampung di cyclone itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh eh, proses pemborannya, memperjelas yang ilustrasi sebelumnya, di mana proses yang bekerja adalah rotary percussion. Jadi ada tekanan dan juga ada putaran. Nah, ini adalah bentuk udara yang mengalir dengan tadi beberapa katup yang sudah disetting dan juga sistem pegas yang ada, sehingga menghasilkan energi pemboran dan juga menghasilkan energi untuk mendorong cutting pemboran itu sendiri naik ke atas dari udara bertekanan tinggi yang dikirim kompresor dari atas. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tipe dari bentuk LCD itu sendiri. Yang pertama, yang biasa kita lihat di tambang mineral atau biji, tambang emas dan lain sebagainya, itu nanti dia akan bekerja dengan sama dengan pemboran peledakan. Jadi ketika sekuen nanti maju, di situ selain melakukan pemboran untuk peledakan, nanti juga akan dilakukan pengambilan cutting. Sistemnya kurang lebih sama. Dia adalah pengoperan LCD, di mana nanti sampel hasil cutting pemboran nanti dianalisis oleh grade control untuk nanti melakukan rekonsiliasi kondisi grade yang aktual itu seperti apa, sehingga nanti kegiatan peledakan dan sekuen penambangan akan mengikuti grade yang aktual seperti itu. Selain bentuk seperti rig drilling untuk pemboran peledakan, ada juga bentuknya seperti
truk yang seperti produk Epiroc Explorer RC30. Nah, di antara dua tipe ini, baik crawler maupun yang berbasis truk atau truk mounted drilling rig, keduanya dapat bergerak, tetapi perbedaannya lebih ke mobilitasnya. Truk dirasa akan lebih mudah mobilitas dan lebih cepat di kondisi jalan yang datar dan juga support jalan yang bagus. Namun, crawler nanti akan lebih unggul, di mana kalau jalan masih tidak bagus dan juga topografi yang bervariasi lebih cocok untuk crawler seperti itu. Selanjutnya, alat apa saja sih yang digunakan dalam pengambilan sampel LCD itu sendiri? Yang pertama, kita bisa lihat sebelah kiri, itu rock chip tray atau kotak sampel plastik. Selanjutnya adalah nanti kantong sampel kaliko yang ada di bawahnya. Nanti juga diperlukan juga eh, karung sampel, di mana nanti biasanya untuk interval 1 meter itu sampel yang didapatkan kurang lebih 20 kilo, sehingga diperlukan karung sampel. Selanjutnya ada juga eh, skala pembanding. Nanti untuk kita melakukan dokumentasi terhadap ukuran dari sampel itu sendiri. Selanjutnya adalah eh, spidol permanen dan juga buku log untuk kita melakukan pencatatan. Dan yang terakhir adalah eh, saringan mesh untuk nanti menyaring material. Nah, tahapan yang pertama untuk melakukan pemboran LCD itu yang pertama adalah persiapan dan mobilisasi alat. Persiapan diawali dengan kunjungan ke lokasi, di mana proyek geologis dan juga eh, beberapa perwakilan klien ataupun owner menentukan lokasi drill pad dan lubang bornya seperti apa, dan juga melakukan penyesuaian arah pemboran, menentukan juga di mana penempatan sampel dan peralatan sampling dan juga personel, karena biasanya pemboran dilakukan eh, dalam dan memiliki waktu yang lama, Pak, terutama pada batuan yang keras. Selanjutnya ada tahapan selanjutnya adalah manajemen lokasi, set manajemen, di mana ini lebih mendalam karena di sini akan mendesain lokasi yang aman untuk pengambilan sampel, penempatan karung, dan juga adanya nanti ruang manuver untuk rig ketika nanti akan berpindah ke titik yang lain. Selanjutnya juga mendukung juga untuk penempatan kompresor dan lain sebagainya, menjaga jarak aman apabila nanti juga ada beberapa bahaya, dan yang paling terakhir adalah mobilisasi dan penyiapan lokasi. Ketika sudah disepakati eh, lokasi pemborannya, nanti akan dilakukan mobilisasi alat itu sendiri. Sehingga ketika rig tiba dan lokasi siap, semua personel tinggal melakukan induksi dan juga melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan prosedur pengambilan sampel, di mana sampel hasil dari LCD itu sendiri merupakan bulk sampel hasil dari cutting yang naik. Itu biasanya interval 1 meter itu menghasilkan 20 kilogram dari cyclone. Kemudian itu ditaruh di eh, karung dan kemudian akan dibagi menggunakan splitter pada 2 sampai 3 kilogram. Nah, pembagian menggunakan splitter bisa dilihat pada bagian bawah yang dia terdiri dari beberapa eh, pembagian kompartemen di bawahnya. Sampel akan dimasukkan untuk dibagi. Nah, ini hampir sama seperti coning dan quartering seperti itu. Selanjutnya, akan diambil juga representatif sampel kurang lebih 1 kilo. Dan yang terakhir, yang masuk ke dalam sampel kotak plastik tadi itu adalah rock chip. Diambil dari bulk sampel yang kita saring melalui mesh. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan rock chip sampel. Sampel yang dimaksud rock chip, nanti kita akan mengumpulkan dari bulk tadi, eh, dari beberapa karung, nanti akan kita saring menggunakan eh, mesh, di mana menggunakan mesh 2 mili ini, bagian yang di atas atau bagian yang tertahan, bagian yang lebih besar, nanti akan ditata sesuai dengan interval kedalamannya. Dan penamaannya biasanya per satu kompartemen itu merupakan mewakili 1 meter kedalaman. Sehingga dalam pengambilan sampel harus
pastikan representatif dalam setiap kedalaman. Dan jangan lupa memberikan kode dalam eh, bagian dari rock chip sampel itu sendiri, dari plastiknya. Interval kedalamannya ditulis di bagian dalam tutup chip tray seperti itu. Bisa dilihat pada bagian gambar sebelah kanan. Berikut presentasi dari saya, dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.